Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkesempatan untuk kembali mengkaji mengenai Al-Qur'an seperti itu. Yang semoga kedepannya kita tetap istiqomah untuk selalu mengkaji apa yang ada di dalam Quran, apa yang ditetapkan dalam Quran, dan apa yang diperintahkan ataupun dilarang oleh Quran. Karena itu merupakan adalah kalam Allah sebagai penguasa dan pemilik alam semesta ini. Sebelum saya lanjut untuk pembahasan materi, mungkin saya mau tanya ke peserta yang ada nih. Apa, gak usah nongol apa kan, yang penting suaranya aja yang kedengeran gitu. Ini pertanyaan sebenarnya umum dan sangat umum gitu kan, tapi di sini cuman sekedar mau tahu aja bagaimana yang diketahui atau yang dipahami oleh teman-teman semua, baru nanti kita sedikit membahas. Mungkin ke ini dulu deh, ke Bang Supri. Kita coba pertanyaan pertama, kalau menurut Bang Supri, Quran itu apaan? Quran itu kalamullah. Kalamullah itu berarti wahyu yang diturunkan Allah untuk hambanya lewat perantara nabi atau rasul. Petunjuk untuk kita caranya hidup, cara menyembah, cara hidup dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Bener ya sih? Bebas kan maksudnya? Bebas kan? Bebas. Yang diketahui aja gitu kan. Kita sekedar biar tahu, nanti sama-sama kita bahas bersama gitu. Terus pertanyaan kedua ke Bang Siswanto, coba. Iya. Sama pertanyaannya. Kira-kira menurut Bang Siswanto, siapa aja sih yang berhak masuk surga itu? Yang berhak masuk surga, yang dosanya sudah terampuni, Yang saya sudah terampuni, itu yang kayak gimana tuh? orang yang ikhlas. Udah? Ya udah. Itu aja. Sip. Oke. Ya, terakhir, pertanyaan terakhir yang masih umum juga. Kalau menurut Bang Rudi, Ya. kalau merokok itu hukumnya apa? Gak apa-apa, mau mubah, mau halal, mau haram, mau sampein aja. Ini kita bukan buat menentukan atau melarang sesuatu, Ya, cuma kita bahas aja. Ya, jadi menurut saya sih sebenarnya tergantung gimana kita merokok gitu ya. Kalau kita merokok dengan merugikan orang sih dibilang hukumnya sih haram gitu. Haram. Karena itu kan merugikan orang menurut saya nih kan. Terus juga Merugikan diri sendiri. merugikan diri sendiri juga. Ya, jelas, tapi Susah gimana ya? lepasnya. Susah, gimana enak gitu. Iya. Paham. Ya, di sini bukan mau menyalahkan, cuma kita mau bahas karena ada kaitannya juga gitu kan. Ya, alhamdulillah. Tadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang umum banget gitu kan. Jadi gini, kita ini akan mengkaji mengenai Al-Quran yang tadi disebut sama Bang Supri adalah kalamullah gitu kan, adalah pedoman hidup gitu kan. Nah, kalau kita mau mengetahui sebenarnya menurut Al-Quran sendiri atau yang Allah jelaskan dalam Al-Quran itu apa sih gitu kan. Al-Quran itu fungsinya sebagai apa sih untuk manusia gitu, kenapa diturunkan Al-Quran gitu kan, gunanya buat apa gitu. Nah itu sudah Allah jelaskan di surah Al-Baqarah surat ayat 185. Nah di ayat tersebut lumayan panjang, cuma intinya disebutkan bahwa di situ dijelaskan bahwa Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan gitu. Di situ disebutkan bahwa Al-Qur'an itu tadi sebagai petunjuk bagi manusia yang tadi dibilang sama Bang Supri, pedoman hidup gitu kan. Jadi petunjuk itu bisa apapun.
petunjuk mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Terus wabayyinatin minal huda. Jadi Allah nggak cuman kasih petunjuk, tapi Allah juga kasih penjelasan dari petunjuknya itu bagaimana sih, gitu kan. Kayak misalkan kita beli mesin cuci, ada buku panduan. Allah juga ngejelasin dari buku panduan ini apa nih maksudnya, kalimat-kalimatnya atau step-stepnya bagaimana, atau langkah-langkahnya itu seperti apa. Itu wabayyinatin minal huda wal furqan. Nah, furqan ini kan artinya pembeda, gitu kan. Pembeda ini maksudnya adalah bagaimana kita menentukan dan mengambil sikap dari semua petunjuk, dari semua penjelasan yang ada pada Quran, seperti itu. Jadi intinya Allah sudah kasih yang sesuatu hal yang udah lengkap, yang semuanya ada di situ, seperti itu. Nah, mungkin kita pernah dengar kalimat kalau misalkan gelasnya itu penuh, tidak akan bisa diisi ulang oleh air, gitu kan. Nah, makanya kalau misalkan mau airnya bisa terisi ke dalam gelas tersebut, makanya air tersebut dalam gelas itu harus dikosongkan dengan apapun caranya. Entah itu nambah gelasnya lagi yang kosong, atau dikurangin sedikit isi sebelumnya, apapun, gitu kan. Yang penting jangan penuh. Kenapa penuh? Ini analogi pada kita sendiri, kita sebagai manusia, gitu kan. Bagi orang yang merasa ilmunya sudah cukup, atau orang yang mungkin lebih parah lagi merendahkan orang yang menurut dia ilmunya nggak lebih bagus dari dia, padahal belum tentu, gitu kan. Itu akan susah untuk menerima apa yang ada, gitu. Karena pelajaran itu nggak cuman dari orang yang pintar, pelajaran itu nggak cuman dari orang yang alim, tapi pelajaran juga bisa diambil dari orang, dari penjahat sekalipun bisa kita ambil pelajarannya, dari orang yang zolim sekalipun bisa kita ambil pelajarannya. Jadi bagaimana kita supaya dapat berkahnya dari ilmu tersebut adalah kita harus, istilahnya, analoginya kosongkan gelas. Maksudnya kosongkan gelas ini gimana, apa hubungannya dengan Al-Quran, apa hubungannya dengan kita sebagai muslim, gitu kan. Nah, pertama tadi kita udah bilang, udah kita bahas Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Nah, makanya di dalam Quran itu sudah dijelaskan juga bahwa Al-Quran itu adalah sebagai sumber ilmu. Di surah 16, itu surah An-Nahl ayat 89, di situ dijelaskan bahwa Al-Quran itu sebagai tibyanun likulli syai'in. Di situ dibahas tibyanun likulli syai'in itu adalah penjelasan, atau bayin, atau bayin itu penjelasan, atau tibyanun likulli syai'in, untuk apapun, gitu kan. Penjelasan bagaimana kita berkeluarga, penjelasan bagaimana kita bergaul, penjelasan bagaimana soal ekonomi, soal budaya, soal politik, soal hukum, semuanya ada. Bagaimana kita dalam menyikapi sesuatu, gitu kan, semuanya ada di situ. Jadi makanya di situ dibilang tibyanun likulli syai'in. Jadi semua ilmu, bahkan ilmu astronomi ada di Quran, seperti itu. Gitu. Terus bahkan ilmu embriologi yang zaman dulu orang nggak tahu itu proses embriologi itu seperti apa, itu sudah dijelaskan di surah Al-Mu'minun. Di situ kan dijelaskan bagaimana awalnya manusia sampai akhirnya jadi orang, gitu istilahnya. Itu udah dijelaskan. Jadi makanya Al-Quran itu segala macam ilmu, seperti itu. Nah, karena itu adalah sumber ilmu, pertama kita harus yakini itu, pertama Quran adalah sebagai petunjuk, kedua Quran adalah sebagai sumber ilmu, ketiga bagaimana caranya supaya ilmu itu sampai, bagaimana supaya ilmu yang kita punya itu bisa kita dapatkan keberkahannya. Bisa jadi orang itu pinter, bisa jadi orang itu alim atau mengetahui segala hal, tapi belum tentu berkahnya dapat. Gitu. Mungkin teman-teman udah ngelihat banyak banget
orang yang mengerti tentang agama seperti itu kan, tapi malah mungkin bukannya mengarahkan ke jalan yang lurus ya, seperti itu. Mungkin teman-teman udah banyak melihat yang seperti itu gitu kan, ada contoh-contohnya nggak perlu disebutin. Nah, bagaimana caranya supaya ilmu itu sampai, bagaimana caranya supaya ilmu itu kita bisa dapatkan, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 282. Ayatnya itu ayat paling panjang dalam Al-Quran. Di situ ayatnya sebenarnya intinya menjelaskan tentang hutang piutang. Tapi di bagian terakhir dari ayat tersebut disebutkan wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Jadi perintahnya adalah bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memandaikan kalian. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui terhadap apapun.